Di waktu yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memetik pahala sebanyak-banyaknya. Salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saya ceramah, saya menatap-natap dulu matanya jamaah. Biasa ada kelihatan loyo, tapi siang harinya tidak puasa. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disorot kamera begini, langsung hilang materi, tidak pede. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung MC-nya tidak memberikan saya judul, karena ada judul sudah kusiapkan dari rumah. Insyaallah judul ceramah singkat kita di malam hari ini adalah terapi spiritual. Adakah terapi spiritual? Ada, insya Allah. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara terapi fisik, berarti ada masalah di fisik kita yang harus disembuhkan dengan perlahan. Kalau berbicara masalah terapi spiritual, berarti ada luka yang tidak terlihat. Ada penyakit yang harus diobati dengan spiritual. Dan ternyata orang yang memiliki penyakit non medis jauh lebih banyak dan lebih dahsyat daripada orang yang mengalami penyakit fisik. Contoh Bapak Ibu, saya melihat di sini semuanya sehat, dilihat dari mata kepala. Tapi ada di antara Bapak Ibu yang sakit dari segi pikiran dan dari segi tekanan batin. Nah, inilah yang harus disembuhkan. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar dari Turki, pembaharu 1000 atau abad ke-19. Namanya Said Nursi atau Badi'uz Zaman Said Nursi, yang mengarang buku 14 jilid dan diberikan nama Risalatun Nur. Bukunya ini berbicara tentang tasawuf modern. Dan dia menjelaskan dan mengutip penggalan kata mengatakan bahwa seandainya penyakit batin umat manusia diperlihatkan oleh Allah, maka tidak ada setitik pun anggota tubuhnya tidak terluka. Begitu banyaknya luka di antara atau di badan atau di fisik kita, seandainya penyakit-penyakit non fisik diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari penyakit dosa. Siapa orang yang tidak ada dosanya? Seandainya dosa-dosa kita diperlihatkan Bapak Ibu, maka sekujur anggota tubuh kita terlihat penuh dengan luka. Dan seandainya kekurangan kita, aib-aib kita, dosa-dosa kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah tidak ada orang yang mulia di mata sesama. Tidak ada. Ada orang yang pembohong. Kalau Allah perlihatkan dosanya atau Allah perlihatkan bahwa ini aibnya, pembohong orangnya, tidak ada orang yang menghormati, nggak ada. Tapi kenapa manusia bisa mulia di depan sesama manusia? Karena Allah menutupi aibnya. Kenapa Allah menutupi aibnya Bapak Ibu? Karena Allah senantiasa menunggu taubatnya hamba-hambanya. Wahai anak Adam,
Di malam hari aku membentangkan sayapku menunggu taubatnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di siang hari. Di siang hari aku membentangkan sayapku menerima atau menunggu taubatnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari. Tapi lebih banyak orang yang melalaikan dosanya daripada orang yang mengingat dosanya. Ingat Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisas sagiru ma'al istimrar. Tidak ada dosa yang kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Walal kabiru ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa yang besar yang senantiasa disertai dengan istighfar. Ambillah contoh misalnya, di depan rumah kita ada pohon. Setiap hari Bapak Ibu, pohon itu menjatuhkan daunnya satu helai atau satu lembar. Kalau 10 hari atau 1 bulan tidak pernah disapu, maka dedaunan yang berjatuhan setiap hari 1 lembar akan bertumpuk Bapak Ibu. Dosa seperti itu, dosa kecil yang dilakukan tapi tidak pernah diistighfarkan, tidak pernah bertobat kepada Allah, maka akan menumpuk Bapak Ibu. Akan menumpuk. Tapi dosa yang besar yang senantiasa disertai dengan istighfar. Tidak ada dosa yang besar Bapak Ibu, karena kita kikis sedikit demi sedikit bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada penyakit batin atau penyakit non medis. Banyak orang yang awalnya adalah penyakit non medis atau penyakit batin akan berubah menjadi penyakit fisik kalau tidak serta-merta atau tidak secepatnya diatasi. Misalnya, ada ibu-ibu di sini yang banyak cicilannya. Kalau ada ibu-ibu yang banyak cicilannya, itu akan menjadi beban pikiran. Apalagi kalau misalnya suaminya di PHK. Apalagi kalau suaminya ada perempuan lain yang diincar, maka akan terbagi 2 gajinya. Maka cicilan ibu-ibu yang menunggak akan semakin memberatkan dan menjadi beban pikiran. Kalau itu tidak diselesaikan dengan segera Bapak Ibu, maka yakin dan percaya 1 bulan 2 bulan tensinya ibu-ibu akan naik. Awalnya adalah beban pikiran, berubah menjadi penyakit fisik. Ada orang yang terlalu bersedih dengan sebuah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa makan, akhirnya naik penyakit mah sampai ke liver. Itu awalnya adalah pikiran, tapi karena tidak diatasi, karena tidak diberikan solusi, maka penyakit itu akan menjadi penyakit fisik. Jemaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang Bapak Ibu yang tidak ada ujian dalam hidupnya. Enggak ada orang yang sempurna. Enggak ada. Mungkin Bapak Ibu bilang, Ustaz juga ada ujiannya. Ada. Istri saya orangnya galak Bapak Ibu. Terus terang. Tapi ada hikmah di sisi galaknya seorang istri. Memacu suami mencari rezeki. Ya, kalau istrinya penyabar, tidak diberikan solusi, tidak diberikan teguran kepada suaminya kalau malas, maka itu adalah akan membawa dampak yang negatif. Adakah di sini suaminya atau istrinya yang galak? Beruntung Bapak Ibu, beruntung. Apalagi kalau istri tak kuat belanja online, beruntung sekali Ki. Karena itu bisa memacu kita mencari rezeki. Ya, ada istri yang paketnya datang 5 kali sehari. Kata suaminya, tambah-tambahi mak, tambahi. Ya, karena setiap suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu adalah jihadnya seorang suami. Kalau suaminya dermawan kepada istrinya, maka Allah akan melancarkan rezeki suaminya. Karena rezeki suami tergantung doanya istri. Kalau ada statusnya istrinya, ya Allah lancarkan rezekinya suamiku, yakin ada pesan online-nya itu COD. Ya. Jemaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kemudian suaminya stroke, pusing ibu-ibu. Jemaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang tidak ada ujiannya. Ada orang yang kelihatannya suaminya saleh, istrinya kurang taat. Ada yang kelihatannya istrinya sabar, suaminya yang kurang taat.
Ada yang kelihatannya dua-duanya taat kepada Allah, orangnya sabar, soleh, soleha. Anaknya lagi yang anak durhaka. Ada orang yang sempurna ekonominya, pendidikannya dan lain-lain sebagainya, diberikan oleh Allah karunia yang banyak, tapi ternyata Allah tidak memberikan rezeki dari segi anak. Jadi tidak ada orang yang tidak ada ujiannya, Bapak Ibu. Tidak ada orang. Ada orang yang belum menikah sudah ada anaknya. Itu kan ujian. Ujian, Bapak Ibu. Jemaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya, Bapak Ibu, kalau kita diberikan ujian oleh Allah? Ayat yang pertama kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni. Wahai Muhammad, jika umatmu atau hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, katakan aku sangat dekat. Aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan segala bentuk doa-doanya. Saya akan mengabulkan permintaannya apapun yang dia inginkan. Yang jadi masalah, Bapak Ibu, kita yang sering atau yang terbiasa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikumandangkan azan zuhur di Masjid Jannatul Firdaus, masih sibuk ngurus jualannya. Tinggalkan dulu, tinggalkan. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan jual belinya. Kenapa jual beli yang harus ditinggalkan, Bapak Ibu? Karena di Mekah pada saat itu mayoritas adalah pedagang. Dan ternyata kalau dilihat dari asbabun nusulnya dan sebabnya, karena pedagang itu kontan keuntungannya. Beda kalau guru. Kalau guru mengajar 1 bulan baru ada gajinya. Kalau penjual menjual ada untungnya. Itulah sebabnya kenapa Allah mengatakan tinggalkan jual beli. Kalau jual beli saja yang keuntungannya nyata kontan bisa ditinggalkan, apalagi kalau sementara mengajar azan dikumandangkan. Apalagi kalau sementara mencangkul azan dikumandangkan. Apalagi kalau hanya sementara minum-minum khamar, balok pahit atau berjudi, main domino, maka itu bisa ditinggalkan karena yang nyata saja keuntungannya menjual ada uang bisa ditinggalkan. Jemaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada masalah Bapak Ibu, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan kuberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Yang penting kita bertakwa. Bagaimana bentuk bertakwa? Meninggalkan larangan, mengerjakan perintah, itu adalah bentuk bertakwa. Tapi kalau larangan kerjakan, perintah ditinggalkan, itu bukan orang bertakwa. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran, meninggalkan perintah, terus Allah memberikan kita ujian, jangan mengadu kepada Allah, ya Allah, apa salahku? Kenapa senantiasa diberikan ujian? Salahmu adalah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita menyiapkan diri kita, mendekatkan diri kita, menjadikan terapi spiritual ini senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala solusi apapun yang kita hadapi. Kalau ada masalah jangan ki ke dukun, pertolok-tolok ki. Ada di Jawa itu sudah 8 tahun menikah belum ada anaknya. Dikasihlah informasi sama temannya, ada orang pintar yang bisa mengobati orang mandul, bisa hamil dan melahirkan kalau sudah berobat. Datanglah perempuan ke sana. Setelah pulang dari sana betul-betul hamil. Betul hamil, Bapak Ibu. Karena dihamili oleh dukun. Siapa suruh datang ke dukun cabul? Jadi solusinya adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ada satu hal yang jangan kita lupakan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang hambaku akan berdoa kepadaku siang dan malam. Tapi apa kata Allah? Anna yustajaba du'aakum. Bagaimana aku bisa mengabulkan doa-doamu? Pakaianmu haram, makananmu haram, minumanmu haram, semua haram. Korupsi bantuan sosial, melecehkan atau menyalahgunakan bantuan MBG misalnya. Ya, itu hanya contoh kecil. Dikasih proyek mengerjakan jalan
ukuran aspalnya 4 cm, nah jadikan 2 cm. Itu kan korupsi namanya. Memakan uang haram. Bukan hanya sampai di situ, dikasih anak-anaknya biaya sekolah, biaya kuliah, dikasihlah istrinya. Itulah yang terbentuk menjadi anggota badan, menjadi anggota tubuh yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Itulah sebabnya doa-doa kita ditahan oleh Allah atau ditangguhkan oleh Allah, karena banyak sekali makanan-makanan syubhat dan makanan-makanan haram yang masuk dalam anggota badan kita. Maka yang perlu dititik beratkan adalah cari rezeki yang sedikit penuh berkah, mendekatkan kita kepada Allah, memberikan kita kesehatan, memanjangkan umur, rezeki kita cukup untuk kehidupan keluarga, penghasilan kita pas-pasan, tapi anak kita bisa kuliah, anak kita penghafal Al-Quran dan lain-lain sebagainya, daripada uang kita banyak hasil korupsi, anak kita pecandu narkoba, penjudi online, tidak ada manfaatnya, hanya menjadi sampah negara. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.